Subscribe ya Dekyo. Ada ulama yang karismatik namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Ini ulama yang alim, yang terkenal kewaliannya. Beliau itu mengatakan seperti ini. Ya. Ar-rizku arba'u darujatin. Rizki itu terbagi menjadi 4 derajat. Yang pertama adalah al-mal, harta, uang. Al-mal ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, adna darujatir rizki. Ini rizki yang paling rendah. Semisal di antara jamaah ini ada yang, wah gak bisa Gus. Sekarang kita itu apa-apa butuh uang, bener butuh uang. Tapi kenapa kata waliullah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini adalah adna darujatir rizki, rizki yang paling rendah. Padahal semua orang butuh uang. Tapi kok adna darujatir rizki kenapa? Ternyata hasil survei membuktikan orang itu baik, dia itu soleh, dia juga bisa dapat uang. Entah itu ulama atau tokoh, bahkan orang jahat pun sekarang juga bisa dapat uang. Bahkan izin orang kafir pun dia juga bisa dapat uang. Dan hasil survei membuktikan sekarang orang Yahudi uangnya banyak-banyak. Bener apa enggak? Makanya kalau menurut ulama-ulama yang basiroh, yang terkenal kewaliannya, adna darujatir rizki, rizki yang paling rendah. Karena semua orang potensi mendapatkan uang itu tadi, mendapatkan harta itu potensi semua, bisa semua itu. Lah, di atasnya uang apa? As-sihah wal afiyah, kesehatan. Wal afiyah wa a'la darujatir rizki. Kesehatan itu ternyata rizki yang paling luhur. Makanya kita itu kerja semangat seperti apa boleh, tapi jangan sampai kita itu melupakan hak-hak kita. Hak-hak kita dalam hidup ini apa toh? Kamu boleh hidup model kayak apa saja boleh kamu. Tapi yang pertama, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesibuk apapun dirimu, jangan sampai melupakan tanggung jawabmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 apa? Wali nafsika 'alaika haqqan. Jangan sampai melupakan kesehatan tubuhmu. Istirahat perlu. Habis gajian beli makanan apa? Sini ciri khasnya. Mosok bakso padha karo Jatim. Apam ya apa? Apem toh. Mungkin habis gajian beli apam. Saya juga nurut tok aku. Saya kemarin sama Pak Dan Lanut diajak makan soto apa gitu loh saya. Soto Banjar itu enak kok. Enak, nggak ada apemnya, nggak ada kemarin. Berarti belum berarti. Besok biar dicarikan sama Pak Dan Lanut itu. Loh, kita itu kerja boleh semangat, pagi malam boleh. Innali rabbika 'alaika haqqan. Tapi pada waktunya kamu harus sujud kepada Allah, kamu harus tahu waktunya itu. Wali nafsika 'alaika haqqan. Kapan kamu harus memberikan tubuhmu ini reward? Makan soto Banjar lah, makan apem lah. Terus mungkin kita harus refreshing lah, jalan-jalan dikit, itu penting. Dan yang nomor 3 apa? Wali ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu juga harus kamu bahagiakan. Ada waktunya kamu itu pulang kemudian membahagiakan keluargamu. Nah ini Pak Sugianto ini bisa sukses kayak gini, saya lihat ya seperti itu. Pertama, dia mampu, kewajibannya kepada Tuhannya apa? Tasyakuran. Wali nafsika 'alaika haqqan. Beliau juga menjaga kesehatannya. Oke, bagus. Wali ahlika 'alaika haqqan. Nah, ternyata mobil baru itu yang dibelikan itu membahagiakan istrinya. Ternyata berapa bulan yang lalu katanya supirnya tak tanya, "Lu nya mobilnya wis akeh kok panggah tuku?" Wah, ini yang minta istri. Lah ini. Makanya rezekinya lancar. Enggak kayak kamu-kamu nyembunyiin uang di belakangnya istrine. Terus kadang uangnya malah dibuat karaoke. Lah. Yang suka karaoke orangnya datang. Uangnya teko. Uangnya teko.
Lah ini anak-anak ini padahal biasanya sholatnya nggak tertib, kesehatannya nggak terjamin, keluarganya yo gak kopen, malah uangnya dibuat ngeslot. Lah, yang hobi ngeslot orangnya datang, uangnya teko, kelambine coklat. Nah, uangnya teko, wong Banjar kok ngerti ya uangnya teko. Apa uangnya teko ya apa? Orangnya datang, tahu kamu ya? Oh tahu, lah ya, makanya jangan seperti itu. Nah, makanya kita itu penting memperjuangkan kesehatan kita. Wal afiyah a'la darajati rizki. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kesehatan itu adalah rizki yang luhur. Makanya harus perjuangkan. Jadi kalau harta ini tadi rizki yang rendah, kesehatan ini adalah rizki yang luhur. Nah, ada di atas dua ini apa? Wa solahul abna wa afdalur rizki. Anak yang soleh, keturunan yang minas solihin, keturunan yang baik, ini ternyata afdalur rizki. Makanya langkahnya Pak Sugianto ini sudah benar. Insya Allah masalah rezeki beliau sekarang sudah cukup, tinggal bersyukur saja. Insya Allah masalah kesehatan beliau sehat, istrinya juga sehat, anak-anaknya sehat. Beliau harus mengejar poin yang ketiga, afdalur rizki, rizki yang paling utama, yakni apa? Solahul abna, keturunan yang soleh. Ya, saya bilang ke beliau, ya siapa tahu anaknya juragan tambang atau apa, beliau usaha beliau, monggo grup ini, wah siapa tahu nanti Ahmad Ziandra Sugianto ini kedepannya hafid Al-Quran. Siapa tahu menjadi tokoh ulama masa depan, apa tahu kita. Lah ini harus dikejar. Solahul abna ini harus kita perjuangkan. Lah kalau kita sudah ingin meningkatkan rizki lagi apa? Waridho rabbil alamin wa tamam rizki. Menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah rizki yang paling sempurna. Gimana caranya menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Ya gini, kita suka dengan orang-orang soleh, kita suka, wah ada kegiatan pengajian. Jadi datang itu memang karena butuh ilmu, bukan karena hanya butuh konten. Kadang kan orang ngaji sama saya, penasaran saja. Oh kayak apa ya, Gus Ikdam ini kayak apa ya? Oh iya. Makanya saya datang tadi, kameranya berdiri semua gini. Oh barang sudah nyampe rumah, ternyata belum dipencet videonya. Lah. Itu biasanya kudung hitam yang kayak gitu. Makanya Masya Allah ini luar biasa. Saya terus mendukung ini kegiatannya Pak Sugianto. Bahkan semoga nanti tahun depan atau kapan kita bisa kesini lagi Pak Sugianto. Mungkin tasakuran apa lagi gitu loh wis. Pokoknya syukuran, pokoknya uang ini kalau sudah sukses wis tinggal bersyukur. Tinggal bersyukur dan gimana menggunakan nikmat itu dengan baik. Karena bahaya kalau kita itu dititipi nikmat oleh Allah, kok nikmat itu tidak gunakan dengan baik, bahaya. Kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyatun. Nikmat itu akan menjadi musibah, nikmat itu akan menjadi masalah. Bahkan saya tadi sempat, setelah saya tahu usaha-usaha beliau itu tak gini kan tadi, wah Pak Sugianto, saya ini besok ini haji furoda ini, seharusnya jenengan sama istri jenengan ini sudah mampu ini harus haji ini. Tapi saya ingat anaknya masih kecil, kasihan nanti. Kalau nyari susunya gimana nanti? Loh, nyawa pikir kok ngguyu kenapa? Saya bilang susu kok ngguyu kenapa kamu? Kok ketawa kamu? Lah, maka dari itu Masya Allah, monggo kita itu agar hidupnya ditata oleh Allah, agar benar-benar mendapatkan ridho Allah, doronglah terus tubuh kita ini, diri kita ini untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.